Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Abdillah. Jadi di kesempatan di video kali ini saya akan membuat video tentang husbandry bit dengan slide, dengan presentasi. Oke, jadi mungkin langsung saja ke videonya. Oke, jadi husbandry bit by saya Father Rizky. Dan langsung aja ke slide. Table of contents, daftar isi, yaitu pertama ada apa itu husbandry bit, what is husbandry bit. Habis itu ada how does husbandry bit work, bagaimana cara husbandry bit bekerja. Habis itu ada husbandry bit tools, itu alat-alat husbandry bit. Dan setelah itu ada the impact from husbandry bit, yaitu dampak dari husbandry bit. Dan ada the advantages of husbandry bit, yaitu kelebihan dari husbandry bit. Dan ada disadvantages of husbandry bit, ada kekurangan dari husbandry bit. Dan ada examples of smart husbandry, contoh-contoh smart husbandry, bukan husbandry bit, tapi itu bisa termasuk juga husbandry bit. Oke. Nah, jadi langsung saja. What is husbandry bit? Apa itu husbandry bit? Husbandry bit adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, contohnya tablet, handphone atau laptop atau PC, dalam pengumpulan informasi. Contoh status kondisi hewan sapi atau ayam yang diperoleh dari perangkat yang ditanamkan pada lahan peternakan. Ya, seperti itu. Contohnya seperti tracker untuk sapi yang dipasang di telinga sapi agar bisa tahu sapi itu lokasi ada di mana biar nggak hilang gitu, kabur. Jadi seperti ini. Oke, langsung aja lanjut. How does husbandry bit works? Bagaimana cara husbandry bit bekerja? Jadi bagaimana cara husbandry bit? Melalui aplikasi Blink, pihak pengelola lahan peternakan dapat melakukan monitoring dan kontrol hewan ternak melalui antarmuka web. Sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti suhu hewan dan kondisi kesehatan hewan. Selain itu, kita memberikan makanan untuk hewan ternak hanya dengan aplikasi dan website. Bisa kalau manual silakan manual, bisa otomatis juga, tapi harus dibikin juga pakai komponen tertentu. Nah, habis itu bisa disambungin ke aplikasi website dan bisa bisa lewat situ. Bisa ya, pemberian makanan juga dapat menentukan jadwal pemberian makanan secara otomatis berdasarkan jam dan yang diinginkan. Jadi kurang lebih bekerjanya seperti itu. Jadi misalnya nih, pendeteksi kelembaban tanah dan pendeteksi cuaca dan pendeteksi udara nanti bakal dimasukin ke kayak receivernya gitu, dia bakal dimasukin ke database server. Nah, habis itu nanti bakal dimasukin ke monitoring system. Nah, dari monitoring system itu bisa dimasukin ke kayak tablet atau handphone gitu, atau bisa juga aplikasinya gitu. Nah, ya jadi lebih simple dan lebih mudah untuk mengontrol dan memonitoring tanaman atau mungkin peternakan. Oke, lanjut. Ini sebenarnya peternakan, tapi saya ambil gambar gimana caranya biar yang mirip.
mirip seperti ini cara kerja husbandry bit. Oke, jadi ini alat-alat husbandry bit tools. Jadi di sini ada microbit. Microbit itu ada 2 tombol. Untuk di sisi depannya microbit itu terlihat seperti ini. Ada 2 tombol, yaitu tombol tombol A dan tombol B. Dan ada 25 LED, yaitu 5 dikali 5, yaitu 25 LED untuk ya seperti itu. Untuk kayak misalnya kayak untuk menunjukkan jika ini mati, atau ya misalnya kayak jika soil moisture sensor mendeteksi tanahnya lembab, maka LED ini akan menunjukkan tanda centang atau apa. Nah, di bawahnya ini ada pin 0, pin 1, pin 2, dan ada GND, dan satunya lagi apa ini? Kurang kelihatan. Ini ada V5 dan ini ada GND atau ground. Nah ya, ini untuk bagian depannya, dan di atasnya ini agak kelihatan dikit, itu untuk memasukkan codingannya ke dalam microbitnya. Jadi nanti colokin ke laptop. Nah, nanti coding di laptop, dicolokin ke laptop, nanti di download ke microbit ya, seperti biasa. Dan di belakangnya itu ada buzzer yang bulat ini nih. Hitam kurang kelihatan, tapi itu namanya buzzer untuk mengeluarkan bunyi. Jadi tidak harus selalu menggunakan lampu-lampu LED yang ada di depan. Bisa juga dengan menggunakan buzzer dengan mengeluarkan suara. Dan ada seperti kayak timah gitu di sini yang tengah ini. Dan ini adalah komponen-komponennya. Dan ini ada itunya yang seperti yang saya tadi kasih tahu, untuk memasukkan codingannya, untuk mendownload codingannya ke microbit. Nah, setelah microbit ada SP01. SP01 ini gunanya untuk seperti mengkoneksikan ke internet gitu. Jadi kalau tidak ada SP01 tidak akan bisa connect ke internet. SP itu ada 8 pin. Ada yang seingat saya ada RX, ada TX, ada CHEN, ada V5, ada ground, ada break, ada sekitar segitu. Dan ini tuh sangat penting jika mau bikin alat seperti husbandry bit, greenhouse bit. SP ini sangat penting untuk mengkoneksikan kita ke internet dan mengkoneksikan microbit ke internet dan mengirim data-datanya. Nah, ya jadi pokoknya SP ini sangat penting. Nah, setelah itu sensor MQ135. Sensor MQ135 ini adalah sensor pendeteksi gas, seperti sensor kondisi gas yang ada di situ. Jadi nanti sensor MQ itu ada berbagai macam. Sensor C135 itu bisa mendeteksi gas, berbagai macam gas. Kalau sensor kalau sensor misalnya kalau sensor MQ5 itu hanya beberapa. Tapi kalau 135 itu bisa banyak gas yang bisa dideteksi seperti itu. Bahkan ini MQ135 ini bisa menjadi pendeteksi alkohol juga. Oke, jadi kita langsung lanjut ke selanjutnya. Dan yang kedua husbandry bit tools yang kedua yaitu ada I/O bit expansion board. Nah, jika tidak ada ini, kita tidak bisa menambahkan MQ135, tidak bisa menambahkan SP, tidak bisa menambahkan sensor IR, sensor HCSR4, karena ya ini tuh paling penting. Dan di sini ada tombol buat nyalainnya gitu, ada tombol buat nyalainnya. Dan ini ada colokan untuk powernya gitu. Jadi ini tuh bukan seperti baterai, tapi butuh charger terus. Tapi bisa dijadikan ada pakai baterai menggunakan power bank itu. Jadi colokin power bank, habis nanti colokin ke IoT expansion boardnya. Oh iya, dan untuk mengconnect microbit dan IoT expansion boardnya itu, nah di bagian sini nih, di bagian atas tengah ini
ini ada seperti kotak gitu kan. Nah itu nanti bisa dipasang mikrobitnya, nanti dipasang, nah nanti bakal nyambung ke sini semua, jadi kayak expansion board gitu, lebih gampang. Nah sensor IR ini adalah untuk seperti mendeteksi infrared, seperti namanya infrared. Nah di sini tuh di sensor IR itu ada out, ada gain, ada VCC itu ke V5, gain itu ke ground, out itu untuk pin datanya. Nah ini itu untuk mengatur sensitivitasnya. Jadi kalau nggak salah ke kanan itu lebih sensitif, ke kiri itu lebih tidak sensitif. Nah setelah itu ada sensor HCSR4. Sensor HCSR4 ini adalah sensor untuk mendeteksi sensor ultrasonik, sensor untuk mendeteksi jarak. Jadi misalnya ini sensor, jika ada sesuatu yang menghalangi maka dia akan mengeluarkan output bisa analog bisa digital, tapi kebanyakan orang makanya analog. Dan sensor HCSR ini ada 4 pin, yaitu ada GND, VCC, analog out, dan digital out. Nah ini ada ininya HCSR 04 nya dan 2 sensor ini di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi husbandry tool, alat husbandry itu ada 6, yaitu ada microbit, SP01, sensor MQ135, IoT expansion board, sensor IR, dan sensor HCSR4. The impact of husbandry bit. Dampak dari husbandry bit. Husbandry bit sangat berdampak bagi para peternak agar bisa memudahkan mereka dalam mengontrol atau memonitoring dalam peternakan mereka. Contohnya seperti ini. Jadi seluruh sapi itu dipasang seperti chip gitu. Nah nanti dari HP atau dari laptop, dari aplikasinya gitu bisa dimonitoring. Kalau sapinya mau kabur nanti bakal dibawa lagi gitu. Jadi sapi aja tidak bisa kabur, seperti itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Nah habis itu kita lanjut ke slide selanjutnya. The advantages of husbandry bit. Kelebihan dari husbandry bit. Pertama, mempermudah peternak dalam monitoring. Ya tentu saja ini sangat mempermudah peternak dalam memonitoring seperti kondisi kesehatan hewan, bisa juga jaga rumit, dan bisa juga lokasi hewan, mendeteksi lokasi hewan di mana, dan ya seperti itu. Jadi sangat mempermudah peternak. Nah setelah itu monitoring hewan ternak. Jadi ini tuh hewan ternak tuh bisa monitoring kayak kayak kesehatannya gitu, kayak kondisi kesehatannya, kayak lokasinya di mana gitu kan. Jadi bisa kayak sapi tadi, kalau sapinya ingin kabur bisa dibalikin lagi. Nah habis itu bisa monitoring walau di luar peternakan. Jadi kelebihannya ini yang sangat bagus ini, jika lagi kemana, misalnya lagi makan di luar di restoran gitu, bisa sambil monitoring juga tuh, bisa lihat di monitoringnya. Oh misalnya sapi saya belum makan, nah nanti di aplikasinya bisa dikasih makan gitu kan. Nanti misalnya kayak ya seperti itu. Jadi ayam saya sudah bertelur, nanti bisa kayak diamanin telur nanti ya gitu. Habis itu bisa memonitor banyak hal. Nah ya husbandry bit ini bisa memonitor banyak hal, seperti ya tadi saya bilang kondisi kesehatan hewan, seperti lokasi hewan, dan mungkin beberapa jumlah hewan, banyak. Habis itu bisa kayak monitoring ya gitulah banyak. Nah habis itu the disadvantage of husbandry bit. Kekurangan dari husbandry bit yaitu adalah, pertama, membutuhkan sinyal internet. Nah ini tuh sangat membutuhkan sinyal internet. Kenapa? Karena yang saya tadi bilang
expenses itu menyambungkan ke internet, karena ya memang tidak ada cara lain lagi selain menggunakan internet. Nah, setelah itu membutuhkan komponen-komponen tambahan. Nah, komponen-komponen tambahan ini juga bergantung dengan yang ketiga yaitu harga yang relatif mahal. Karena komponen-komponen ini biasanya itu harga itu relatif mahal dan mahal-mahal dan banyak. Kayak servo itu lumayan mahal. Bukan servo, kayak mikrobit itu lumayan mahal. Satu itu mungkin bisa 100 lebih, dan harganya yang relatif mahal itu sangat mahal. Misalnya kalau IoT itu ya sangat mahal. Seperti yang saya tahu, Arduino tuh sekitar 150 lebih atau 200 mungkin. Ya. Dan kita selanjutnya. Nah, examples of smart husbandry. Contoh-contoh dari smart husbandry. Yaitu pertama ada efficiency. Efficiency ini seperti peternakan, membantu peternak ikan dalam menternak ikannya. Jadi efisiensi ini seperti membantu gitulah. Jadi memberi alat-alat untuk ikannya gitu. Memberi makanan rekomendasi ya seperti itu. Nah, karena dampak pandemi yang berkepanjangan pada ketahanan pangan global, sekitar 660 juta orang masih akan kelaparan pada tahun 2003. Aquaculture sebagai salah satu sektor bisnis yang tumbuh paling cepat memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Fishery percaya bahwa masa depan adalah aquaculture. Dengan menggunakan kemajuan teknologi, kami sekarang membangun rantai nilai end-to-end untuk bisnis budidaya ikan dan udang, menghasilkan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan yang cukup kuat untuk memperkuat ketahanan pangan global di masa mendatang. Ya, seperti itu fishery. Dan yang kedua adalah chicken. Chicken ini sama seperti fishery, tapi ini tuh untuk ayam. Nah, Chicken Indonesia, solusi teknologi peternakan ayam berbasis IoT dan aplikasi teknologi peternakan ayam berbasis IoT dan aplikasi manajemen kandang hingga produk ayam segar dan frozen yang berkualitas demi mewujudkan sinergi pangan Indonesia. Nah, ya seperti itu Chicken. Nah, dan sebenarnya ada banyak lagi tapi saya tidak menemukannya ya, dan tidak hanya ayam dan efisien juga. Efisien ini dari Indonesia juga loh, dan chicken juga dari Indonesia. Jadi tidak hanya ada ayam dan ikan, ada juga sapi gitu kan, ada juga domba itu kan, dan ada juga kambing seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga video bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.